Football Universe. Salah satu kisah terbaik sepak bola adalah ketika Irak berhasil membuat sejarah pada Piala Asia tahun 2007 di Jakarta. Kisah ini bukan tentang sepak bola semata, tetapi tentang peran sepak bola dalam mendamaikan sebuah bangsa dan dunia. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Irak adalah salah satu negara di Timur Tengah yang berpenduduk 39 juta jiwa, dan hampir sebagian besar warganya suka sepak bola. Kisah panjang sepak bola negara ini dimulai sejak tahun 1957. Sepak bola perlahan-lahan mulai berkembang dan membuat Irak mulai dikenal di Asia pada tahun 1970-an. Dari perjalanan panjang tersebut, di awal 1980-an, muncullah generasi emas sepak bola Irak yang mampu bersaing di level dunia, dan mereka lolos ke putaran final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Meskipun di babak grup mereka kalah 3 kali dan langsung tersingkir. Pada awal era 1990-an sampai pertengahan 2000-an, sepak bola Irak mengalami masa tersulit saat pecah Perang Teluk. Liga yang terhenti dan tim nasional yang tak bisa bertanding membuat sepak bola Irak mengalami kemunduran. Hal ini semakin diperparah saat Uday Hussein, anak Saddam Hussein, memimpin sepak bola Irak. Di bawah kekuasaannya, para pemain sepak bola disiksa jika tidak dapat bermain baik untuk tim nasional Irak. Hal ini membuat banyak pemain sepak bola yang memilih berhenti. Uday tidak hanya menyiksa pemain tim nasional, dia juga mengatur Liga Irak agar dimenangkan oleh timnya, Al-Rashid. Uday kemudian setiap musim akan memilih pemain-pemain terbaik dari seluruh peserta liga agar bermain di timnya, sehingga liga berjalan dengan tidak kompetitif. Pada tahun 2003, rezim Saddam Hussein akhirnya berakhir, dan anaknya Uday Hussein juga meninggal di tahun yang sama. Sepak bola Irak perlahan mulai berbenah, walaupun kondisi politik masih labil. Di tahun 2007, Jorvan Vieira, pelatih asal Brazil, didatangkan ke Irak. Hanya berselang 3 bulan sebelum Piala Asia 2007 bergulir. Jorvan kaget dengan kondisi Irak waktu itu. Dia tak bisa tenang dan dilanda ketakutan, apalagi setelah sang supir pribadinya dibunuh beberapa saat setelah mengantarnya pulang. Namun tekadnya tetap teguh untuk bersama pemain-pemain Irak yang sudah kehilangan keluarga ataupun tragedi-tragedi yang melanda para atlet di Irak. Bersama timnas Irak, Jorvan bukan hanya menjadi sosok pelatih, tapi juga ayah, saudara, sahabat, bahkan ibu bagi para pemain timnas Irak. "Bagaimana Anda bisa berlatih dengan baik ketika adikmu baru saja meninggal?" ujar Jorvan. "Saya adalah pelatih, psikolog, teman, saudara, ayah bagi semua pemain. Karena bagaimanapun saya harus mengubah energi negatif yang ada di tim menjadi kekuatan untuk menang." Jorvan segera mulai membentuk pasukannya. Dimulai dengan camp pelatihan yang diikuti 55 pemain yang berlangsung di lapangan kumuh dekat perbatasan Yordania. Dari hasil camp pelatihan tersebut, didapatilah 22 orang yang akan mewakili Irak ke Piala Asia 2007. Timnas Irak kemudian tetap berlatih di Yordania yang lebih kondusif. Namun, ternyata tidak semudah itu. Hampir setiap hari para pemain mendapatkan kabar mengenai saudara yang meninggal, seperti yang diderita Nasrat Akram, yang kehilangan adiknya sesaat sebelum Piala Asia bergulir. Tim nasional Irak juga terpecah menjadi 3 golongan, yaitu Sunni, Syiah, dan Kurdi. Ketiganya membentuk blok perang saudara, yang membuat suasana tim tidak kondusif. Hal ini dikarenakan tekanan dari suku asal para pemain untuk memusuhi rekan mereka yang berbeda suku. Disinilah
peran vital dari Jorvan ditunjukkan untuk menyatukan timnya. Hambatan seakan tak mau pergi dari kubu Irak. Fisioterapis mereka menjadi korban bom di Baghdad. Kejadiannya 2 hari sebelum tim berangkat ke Thailand. Saat tim sudah berangkat ke Bangkok, mereka tertahan di imigrasi selama 8 jam. Selain itu, mereka juga sempat mengalami ketidakpastian soal home base mereka. Dan yang paling menyedihkan adalah tim Irak hanya berangkat dengan persediaan jersey yang terbatas, sehingga mereka tak bisa melakukan pertukaran kostum selama Piala Asia 2007. Tetapi Irak dengan segala kekurangan dan permasalahannya akhirnya memulai Piala Asia 2007, di mana waktu itu Irak tergabung dengan Thailand, Australia, dan Oman di grup A. Irak menghadapi Thailand di laga perdana. Jorvan Vieira sangat tegang saat itu karena Thailand adalah salah satu tuan rumah. Tetapi Irak mampu berbagi angka 1-1 di partai perdana ini. Di pertandingan selanjutnya, Irak harus berhadapan dengan salah satu kekuatan besar Asia, yaitu Australia. Australia saat itu diperkuat bintang-bintang seperti Mark Viduka, Vincenzo Grella, Tim Cahill, Mark Bresciano, hingga Mark Schwarzer. Tetapi di luar dugaan, taktik Jorvan benar-benar membuat Australia kacau balau. 3 gol diciptakan masing-masing oleh Nasrat Akram, Mullah Muhammad, dan Karar Jazim. Sedangkan 1 gol Australia diciptakan oleh Mark Viduka. Hal ini membuat Irak mendapatkan 4 poin dan hanya membutuhkan 1 poin lagi untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Hasil imbang kemudian diperoleh Irak di laga terakhir kontra Oman dan memuluskan langkah Irak ke babak selanjutnya. Di babak perempat final, Irak kembali berhadapan dengan salah satu tim tuan rumah, yaitu Vietnam. Irak waktu itu menunjukkan permainan atraktif sehingga mampu mengalahkan Vietnam lewat 2 gol dari Mullah Muhammad yang membawa Irak menang 2-0. Irak lolos ke babak semifinal dan akan berhadapan dengan salah satu tim kuat, yaitu Korea Selatan. Menghadapi Korea Selatan, Irak bermain pasif dan bertahan total karena kekuatan Korea Selatan jelaslah di atas rata-rata. Pertahanan solid yang dibangun Irak terbukti bermanfaat. Korea Selatan mendapatkan banyak peluang, namun tidak ada satupun yang berhasil menghasilkan gol. Kedua tim kemudian berbagi angka 0-0 di waktu normal, dan akhirnya harus bermain di perpanjangan waktu. Pertandingan kemudian dilanjutkan dengan babak adu penalti. 4 penendang Irak sukses melakukan tendangan penalti, sementara Korea Selatan hanya sukses di 3 penendangnya. Kedudukan 4-3 memastikan Irak untuk lolos ke babak final, dan malam itu menjadi malam yang sangat spesial untuk tim Irak. Hasil positif ini langsung membuat ribuan warga Irak turun ke jalan untuk merayakan. Namun, kegembiraan yang luar biasa tersebut langsung berubah menjadi sendu. Sebuah bom bunuh diri meledak di Baghdad dan menewaskan 30 supporter. Sebanyak 20 orang lain kehilangan nyawa dalam serangan susulan. Coach Jorvan Vieira dan Younis Mahmud lalu bercerita tentang bagaimana tim langsung termenung menyaksikan kekacauan itu di televisi. Para pemain dibuat sangat sedih karena pencapaian besar mereka berujung duka bagi fans di Baghdad. Mereka pun berniat mengundurkan diri dari turnamen dan pulang tanpa mengikuti babak final. Kegalauan tim menemui puncaknya saat mereka menyaksikan seorang ibu yang kehilangan anaknya akibat bom tersebut. Ketika mereka sedang bersedih, ibu tadi yang sedang diwawancarai di televisi memberikan pesan yang sangat mendalam, bahwa dia mengharapkan dan memohon agar timnas Irak untuk tetap lanjut bermain dan mengeluarkan semua kemampuan terbaik mereka demi anaknya tersebut. Ia bersumpah tidak akan mengubur jasad sang anak sebelum mereka menyelesaikan babak final,
dan dia berharap mereka keluar sebagai juara. Pada hari final, Jorvan menghabiskan perjalanan bus dari hotel ke Gelora Bung Karno dengan tertidur. Ia memilih tidur untuk menenangkan dirinya. Para pemain tidak percaya, tapi saya merasa tenang setelah tidur. Saya pikir ini memberi mereka perasaan aman, bahwa jika saya begitu santai, mereka seharusnya tidak gugup saat bermain di final. Sebelum pertandingan, saya hanya mengulangi apa yang saya katakan sepanjang turnamen, bahwa kami ada hari ini di final Piala Asia untuk memberikan senyuman kepada semua saudara kami di Irak, karena selama ini mereka tidak memiliki kesempatan untuk tersenyum. Ini adalah tugas kami. Irak kemudian menghadapi Arab Saudi di babak final. 60.000 penonton yang memadati Stadion Bung Karno menyaksikan kedua kesebelasan saling jual beli serangan. Babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Pada babak kedua, Arab Saudi membuat beberapa peluang tetapi gagal diselesaikan. Sementara itu, pada menit ke-78, Yunis Mahmud berhasil mencetak gol melalui sundulan. Irak kemudian mempertahankan keunggulan 1-0 dengan pertahanan yang solid. Dan setelah masa injury time yang cukup lama, peluit panjang akhirnya berbunyi. Irak resmi menjadi juara Asia. Cerita 1001 Malam Irak terasa sangat lengkap. Tim yang sebelumnya tanpa harapan, banyak yang meragukan mereka. Tim yang tidak punya home base, pelatih yang baru bekerja 3 bulan, menunggu di lobi hotel berjam-jam, tim yang sempat tertahan karena paspor, tim yang kehilangan orang-orang terdekatnya, namun akhirnya berhasil memberikan sukacita bagi negaranya yang berantakan. Keberhasilan Irak saat itu membuat rakyat mereka tumpah ruah ke jalanan untuk berpesta. Sejenak mereka melupakan suara keras meriam dan desingan peluru demi mendengarkan suara yang belum pernah mereka dengarkan sebelumnya, yaitu pekik warga Irak merayakan kemenangan. Hari itu seluruh dunia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, bahwa sepak bola sebenarnya dapat mengalahkan banyak hal negatif, termasuk perang sekalipun.